Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah kami, yaitu Yesus Putra-Mu yang akan membaptis kami dengan Roh Kudus. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang cukup singkat kita dengarkan ini mengisahkan situasi batin Herodes yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan berhadapan dengan kehadiran Yesus. Yesus yang mulai berkarya di tengah-tengah masyarakat. Kecemasan itu dipicu oleh berita-berita tentang Yesus yang disampaikan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang telah bangkit kembali. Kita tahu Yohanes mati karena dipenggal kepalanya atas perintah Herodes. Yang lain lagi mengatakan, figur Yesus ini mengingatkan Elia telah datang kembali, muncul kembali. Yang lain lagi mengatakan salah seorang dari nabi zaman dahulu telah bangkit. Yang disebut oleh mereka itu adalah pribadi-pribadi yang sungguh berani menyuarakan kebenaran dari Allah sendiri. Yohanes misalkan, keberaniannya untuk menyatakan kebenaran, sampai-sampai dia juga tidak segan untuk menegur Herodes yang telah melakukan kesalahan besar, yang pada akhirnya sekali lagi harus mati dipenggal kepalanya karena perintah Herodes. Kalau menurut banyak orang, Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit, Elia yang muncul kembali, atau salah seorang nabi yang telah bangkit. Tetapi rupanya tidak demikian dengan Herodes. Herodes yakin bahwa Yesus bukan Yohanes yang telah dipenggal kepala.
Lalu siapa? Maka dalam hati Herodes muncul pertanyaan ini. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Herodes cemas karena Yesus hadir, muncul di tengah-tengah masyarakat waktu itu dengan kata dan perbuatannya yang penuh dengan kuasa. Karena Yesus telah melakukan hal-hal yang besar, yang mampu menarik simpati banyak orang untuk mengikuti Dia. Dan ini adalah suatu bahaya. Hal-hal besar yang dilakukan Yesus antara lain, Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dalam bab sebelumnya dikisahkan tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Juga kita tentu ingat, Yesus berkuasa atas maut dan kehidupan. Peristiwa pembangkitan orang mati. Itulah hal-hal besar dari sekian banyak hal besar lain yang dilakukan oleh Yesus. Di balik kecemasan Herodes, di balik kegelisahan dan ketakutan Herodes tentang kehadiran Yesus, yang dia sendiri belum tahu siapa sebenarnya orang ini, dinyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang luar biasa, yang berkuasa atas alam semesta, yang berkuasa atas kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya dan Anda kalian, setiap manusia tidak pernah luput dari perasaan khawatir, cemas, gelisah, dan bahkan takut atas kehidupan, atas diri kita, atas hari esok kita, atas masa depan kita, atas masa depan keluarga kita. Dalam semuanya itu, hari ini sabda Tuhan mengajak kita kembali untuk menyadari dan mengimani Yesus berkuasa atas kehidupan ini. Yesus memiliki kuasa atas setiap peristiwa hidup ini. Kita diajak mengimani Dia. Kita diajak untuk berani meletakkan hidup kita dalam naungan Tuhan sendiri. Mari kita juga berani belajar dari pemazmur yang hari ini mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dengan iman ini, maka apapun peristiwa hidup kita, kita dibantu untuk tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Karena kita percaya di dalam Dia yang penuh kuasa itu, kita akan dapat mengatasi setiap peristiwa hidup kita dengan baik. Tuhan memberkati.